Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang gelombang stasioner. Ini adalah materi fisika untuk kelas 11. Oke, untuk definisinya, gelombang stasioner atau sering juga disebut gelombang berdiri ya. Gelombang stasioner ini merupakan hasil interferensi dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama tetapi arah lambatnya saling berlawanan. Nah, ada dua jenis gelombang stasioner yang nantinya akan dipelajari. Di sini yang pertama adalah ujung terikat ya. Jadi salah satu ujungnya terikat seperti ini atau disebut juga dengan ujung tetap. Ya, nanti yang di sebelah sini dibentuk gelombang itu digetarkan. Kemudian ada gelombang datang nih yang warna biru. Ya, setelahnya sampai ke ujungnya karena dia terikat nanti terbentuk gelombang pantul ke arah sebaliknya. Dan persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat ini itu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T ya, dimana amplitudo gelombang stasionernya itu adalah 2A sin Kx. Dan ini masih berlaku rumus-rumus umum pada gelombang berjalan ya, masih mirip dengan yang sebelumnya, dimana K itu adalah 2pi per lambda, kemudian ada omega itu sama dengan 2pf ya, atau bisa juga omega sama dengan 2pi per t, di mana f-nya adalah frekuensi dan t di sini adalah periode. Terus untuk cepat rambat gelombangnya juga sama, masih bisa f kali lambda, oke, atau boleh juga v sama dengan omega per k. Bedanya dengan gelombang berjalan, di sini tuh ada tambahan perut dan simpul. Jadi karena ada gelombang datang dan gelombang pantul, maka ini terbentuk simpul nih di sini. Simpul ini simpul pertama gitu ya, S1. Di sini nih pertemuannya itu adalah simpul kedua. Ya, jadi simpul itu adalah pertemuan atau titik bertemunya antara gelombang datang dengan gelombang pantul. Di sini ada simpul ketiga. Kemudian di sini ada simpul keempat dan seterusnya ya ke sana. Terus perut tuh yang mana ini nih? Yang puncaknya. Ya, atas sama bawah sama aja. Ini adalah perut 1 gitu. Di sini adalah perut 2, terus di sini adalah perut 3, di sini perut 4 dan seterusnya. Biasanya ya kalau di buku-buku tuh dikasih rumusnya langsung udah jadi. Nih dipindahin sini dulu. Oke, kita coba bikin rumusnya ya. Jadi gini logikanya, untuk simpul yang pertama ini jaraknya tuh 0 karena dia berada di ujung terikatnya gitu. Jadi simpul pertama itu jaraknya adalah 0 kali panjang gelombang. Ya udah 0 aja gitu ya. Untuk simpul kedua, oke, itu jaraknya adalah dia gini nih, satu perut. Berarti dia setengah gelombang, setengah lambda ya. Untuk simpul ketiga itu sama dengan gini dia, satu panjang gelombang ya berarti. Karena gini kan. Nah, satu panjang gelombang nih, simpul ketiga itu adalah satu lambda. Oke, untuk simpul keempat itu ini 1, terus tambah setengah lagi, 1,5, berarti bisa ditulis 3/2 lambda, dan seterusnya ya. Ini kalau mau ditulisin pakai pola gitu, pola bilangan, ini bisa aja ditulis 0/2. 0/2 lambda, karena 0 dibagi 2 tetap 0 kan. Terus simpul keduanya itu 1/2 lambda, simpul ketiganya 2/2 lambda, simpul keempatnya 3/2 lambda, otomatis simpul kelimanya adalah 4/2 lambda, dan seterusnya. Berarti bisa kita simpulkan ya, untuk letak simpul ya atau jarak simpul itu kita lambangin XS ya, jarak simpul itu sama dengan kita bikin kayak gini, N kurang 1 dikali setengah lambda, ya kan? Jadi kalau simpul pertama berarti N-nya 1 nih, 1 kurang 1, 0, ya kan? Kalau simpul kedua berarti N-nya 2, 2 kurang 1, tetap 1, 1/2. Kalau simpul ketiga, 3 kurang 1 kan 2 tuh, jadinya 2/2, kayak gitu dan seterusnya. Ya, kesimpulannya berarti ini tadi ya, jarak simpulnya itu adalah N kurang 1 dikali setengah lambda. Dengan N-nya itu adalah bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau simpul pertama berarti N-nya 1, simpul kedua N-nya 2, dan seterusnya. Oke, lanjut sekarang untuk letak perut. Perut ke-1 tuh di sini. Ya, segini aja nih.
Nah, perut pertama itu ada di seperempat kan, seperempat panjang gelombang. Jadi perut 1 itu sama dengan 1/4 lambda. Untuk perut 2, coba kita lihat. Perut 2 tuh adanya di sini, atau di sini bawah boleh sama aja. Ini setengah ditambah seperempat, berarti 3/4 ya. 3/4 lambda ya, 3/4 panjang gelombang. Untuk perut ketiga di sini, ini kan satu gelombang nih, 1, terus ditambah naik sedikit lagi, berarti 1/4. Jadi perut ketiga itu letaknya adalah 5/4 lambda. Otomatis perut keempatnya ya, kayak bilangan ganjil nih, 1, 3, 5. Perut keempatnya berarti 7/4 lambda, kayak gitu, dan seterusnya. Jadi yang atas ini bilangan ganjil ya polanya. Nah, berarti untuk letak perut bisa kita rumuskan dia bilangan ganjil ya, jadinya 2n kurang 1, tapi dikalinya 1/4 lambda gitu, dimana n-nya adalah bilangan asli ya, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau perut 1 berarti n-nya 1 dimasukin ke sini, perut 2 n-nya 2, dan seterusnya. Oke, yang kedua, di sini ada gelombang stasioner untuk ujung bebas ya. Jadi ujung pantulnya tuh kayak dikasih ring gitu. Jadi talinya bisa bergerak naik turun. Nah, di sini persamaannya adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T ya. Bedanya sama yang tadi, kalau tadi kan mirip grafik sin, makanya KX itu sama sin. Kalau yang ujung bebas ini, dia nih mirip grafik cos awalnya. Jadi makanya diawali dengan 2A cos KX. Dengan amplitudo gelombang stasionernya itu sama dengan 2A cos KX ya, gitu. Untuk besaran fisikanya itu masih sama dengan yang tadi. Jadi saya nggak perlu bahas lagi di sini, kita langsung ke perut dan simpulnya. Ya, di sini pertemuan gelombang datang dan gelombang pantul. Di sini ada simpul 1, terus di sini simpul 2, ini simpul 3, dan seterusnya ya. Di sini simpul 4. Terus yang perut pertama tuh justru di sini nih dia. Ini hitungannya sebagai perut 1. Kemudian di sini atas bawah ini adalah perut 2, terus di sini juga atas bawah ini adalah perut 3, dan seterusnya ya. Untuk simpul 1, dia simpul 1 ini lokasinya ada di, atau letaknya tuh segini nih. Ini adalah 1/4 gelombang ya. S1-nya itu adalah 1/4 lambda. Ya, untuk simpul keduanya, simpul kedua di sini. Ini kan segini setengah nih, setengah gelombang. Setengah ditambah 1/4 berarti 3/4 ya, 3/4 lambda. Ini mirip perut di ujung tetap ya, otomatis simpul ketiganya nih pasti 5/4, jadi bilangan ganjil gitu. Jadi untuk rumus letak simpulnya di sini adalah bilangan ganjil 2n kurang 1 kali 1/4 lambda, kebalikannya dari si ujung tetap. Kalau perutnya, perut 1 yang pertama di sini karena dia di ujung pantul berarti perut 1-nya 0 ya, 0 lambda. Perut 2-nya di sini nih, atau yang bawah juga boleh. Segini tuh setengah, karena 1/4 sama 1/4 ya. Setengah, berarti perut 2-nya 1/2. Ya bener, ini mah kebalikan. Terus perut ketiganya ada di sini. Ini ya satu gelombang ini. Nah ya, ini kan satu gelombang berarti 1 lambda, atau bisa ditulis jadi 2/2 lambda. Yang di sini berarti bisa ditulis 0/2 lambda. Nah bisa langsung nih, jadi untuk jarak perutnya dia n kurang 1 dikali setengah lambda, dimana n-nya itu adalah bilangan asli ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lanjut kita bahas contoh soalnya. Persamaan gelombang stasioner dirumuskan dengan Y sama dengan 10 cos 0,1 px sin 10 pt dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah. Persamaannya adalah Y sama dengan 10 cos 0,1 px sin 10 pt ya. Dari persamaan ini berarti kita bisa dapat K-nya. Di sini K-nya adalah 0,1 pi, kemudian di sini adalah omega-nya. Nah, di sini adalah 2A gitu ya. Tapi kalau yang ditanya cepat rambat, V, itu bisa langsung pakai omega per K, berarti ini sekali jalan langsung ketemu nih. 10 pi ya kan omeganya, dibagi 0,1 pi. Ya, pi-nya coret, 10 dibagi 0,1 berarti 100 meter per second. Jadi jawabannya yang B. Soal kedua, suatu gelombang stasioner memenuhi persamaan Y sama dengan 0,2
cos 2πx sin 40pt dengan x dan y dalam meter dan t dalam sekon. Jarak perut ketiga dari ujung pantul adalah, kalau dilihat dari persamaannya itu termasuk yang ujung bebas ini ya. Oke, terus di sini ada si k-nya adalah 2pi, terus omeganya adalah 40pi. Yang ditanya adalah letak perut ketiga. Kalau pakai gambar lagi berarti di sini perut ke-1, ini 0, ini perut kedua, ini setengah lambda, ini perut ke-3. Ini sepanjangnya adalah sama aja satu gelombang ya, satu lambda gitu. Kalau pakai rumus berarti yang n kurang 1 itu n kurang 1 dikali setengah lambda kayak gini. Karena yang dicari adalah perut ketiga, berarti masukin n-nya 3. 3 kurang 1, 2. 2 per 2. 2 per 2 lambda, 2 bagi 2 kan 1. Sama aja panjang gelombangnya. Oh ya udah, berarti kita hitung nih panjang gelombangnya. Lambda itu adalah 2pi per k. K-nya 2pi, berarti 2pi dibagi 2pi sama dengan 1 meter. Otomatis jarak perut ketiganya itu juga 1 meter. Jadi jawabannya yang B. Soal yang ketiga, suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5πx sin 10pt dengan Y dan X dalam meter, T dalam sekon. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan pada gelombang adalah berapa meter? Kalau dilihat persamaannya, ini juga masih sama, ini ujung bebas ya, grafiknya grafik cos. Di sini adalah K-nya, kemudian omeganya ini 10pi ya. Yang ditanya adalah jarak antara perut dan simpul yang berurutan. Ini aja nih, perut pertama ya, P1 dengan simpul ke-1. Ya kan berurutan kan dia segini doang nih. Nah, segini tuh berarti seperempatnya panjang gelombang. Jadi, jarak antara perut dan simpul itu adalah 1/4 lambda ya, perut dan simpul yang berdekatan. Berarti sekarang kita cari dulu sih panjang gelombangnya ini ya, pakai lambda sama dengan 2pi per k. K-nya adalah 5pi, dapat dari persamaannya nih. Jadi sama dengan di sini 2pi per 5pi, pi-nya sama-sama bisa dicoret, jadinya 2/5 meter. Ya, 2/5 itu adalah 0,4 ya. 0,4 meter nih. Jadi jarak antara perut dan simpul yang berdekatan itu 1/4 dikali 0,4 meter. Hasilnya adalah 0,1 meter. Berarti jawabannya yang A. Soal yang keempat, suatu gelombang mengalami pemantulan membentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,4 cos 8πx sin 100pt. Semua satuan dalam SI, berarti X-nya meter, Y-nya juga meter, T-nya sekon. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah yang pertama, dari persamaannya kita bisa simpulkan bahwa di sini adalah 2A, ini adalah K, terus di sini adalah omega ya. Untuk yang pertama di sini berarti 2A sama dengan 0,4 ya. Nah, jadi amplitudonya adalah 0,4 dibagi 2 itu 0,2 meter. Kalau dijadiin senti berarti amplitudonya adalah 20 cm. Berarti yang tidak benar ini yang A ya, karena amplitudo gelombang stasioner keterangannya di sini 40 cm. Ini salah nih. Oke, kita bahas aja yang lain juga. Yang B, gelombang stasioner memiliki titik pantul bebas, ujung bebas katanya. Iya, karena di sini K-nya ketemu dengan cos, berarti dia termasuk yang ujung bebas, betul. Jarak simpul ke simpul terdekatnya 12,5 cm. Ujung bebas kan gambarnya kayak gini nih. Kalau simpul ke simpul berarti anggaplah dari simpul 1 ke simpul 2. Segini. Ini tuh setengah gelombang ya kan. Jadi yang kedua hitung-hitungannya di sini jarak antara simpul ke simpul itu sama dengan setengahnya dari panjang gelombang. Oke. Nah, panjang gelombangnya yang belum kita tahu nih. Jadi lambda itu sama dengan 2pi per k. K-nya dimasukin sama dengan 2pi dibagi 8pi. Ya, pi dibagi pi itu habis, terus 2/8 ini sama aja 1/4. 1/4 meter. Nah, jarak simpul ke simpulnya berarti setengah dikali 1/4. Ini sama dengan 1/8 meter, ya kan? Kalau dijadiin desimal, ini jadinya 0,125, tapi satuannya masih meter. Diubah ke senti, berarti jadinya 12,5 cm. Berarti pernyataan yang C di sini benar. Lanjut ke frekuensi gelombangnya. Frekuensi itu kaitannya dengan omega, berarti di sini yang ketiga ya. Omega itu sama dengan 2πf kan?
Oke, terus omeganya dapat dari sini nih, 100 pi. 100 pi sama dengan 2 pi F. Berarti F-nya sama dengan 100 pi dibagi 2 pi. Pi-nya coret, 100 dibagi 2 sama dengan 50 Hz. Berarti pernyataan yang ini juga benar. Yang terakhir, di sini yang keempat. Untuk cepat rambat gelombang stasioner, berarti V ya. V bisa dihitung dengan omega per K. Omeganya di sini 100 pi. 100 pi dibagi K-nya adalah 8 pi. Coret nih pi-nya. Ya, V sama dengan 100 dibagi 8 itu adalah berapa? 12,5 ya. Meter per second. Ya udah, ini juga benar. Jadi terlihat ya jawabannya atau pernyataan yang tidak benar itu adalah yang A. Amplitude gelombang stasionernya 40 cm. Ini salah. Tadi harusnya adalah 20 cm. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.